Mas Capuipul, ini saya masih penasaran nih Mas, ngomong soal pemain yang apa bahasanya tadi itu apa ya, bedol deso. Bedol deso. Bahasa bedol deso itu. Kira-kira faktor yang paling dominan menurut Mas Capu kira-kira di mana Mas? Ya berkaca dari kompetisi musim kemarin kan masih memang pandemi, Gus. Pandemi ya. Yang dimana klub-klub seluruh di Indonesia ini kan tidak bisa dihadiri penonton. Penonton ini termasuk salah satu income sebuah klub profesional. Ya. Kalau semuanya itu tidak diukur dari segi pandemi kompetisi kemarin, saya rasa banyak yang klub yang bangkrut, Gus. Klub yang collab itu Klub yang karena collab. tidak bisa berindustri. Berindustri. Ya, karena kan olahraga sepak bola ini adalah Industri. olahraga industri sebetulnya di situ. Yang dimana olahraga industri khususnya sepak bola ini kan memang yang harus perlu dikuatkan adalah fondasi kemanajemenan finansialnya, Gus. Finansialnya. Berarti yang sempat saya baca di beberapa sosial media, salah satu asumsi ini, lagi-lagi asumsi bahwa hengkangnya, bedol desonya Pemain Persebaya. pemain Persebaya itu juga akibat dari itu juga. Lebih ke menyehatkan finansial sih kalau Lebih menurut menyehatkan finansial. sudut pandang saya, karena Kenapa kok bisa menyehatkan, Mas? Karena Apa kita Persebaya tahu sudah manajemen tidak bisa membayar mereka lagi? kita tahu, Gus, untuk mengarungi sebuah kompetisi satu musim untuk Liga 1 ini, Iya. untuk klub-klub yang kategori peringkat 1 sampai 5, biayanya itu untuk mengarungi satu musim ya. Biayanya Itu antara 50 sampai 60 miliar satu musim. satu musim. 50 sampai 60 miliar. Untuk klub papan atas ya, 1 Untuk sampai papan 5. atas, ya. Nah, Persebaya ini masuk kategori 1 sampai 5, klub papan atas. Oh, begitu. Jadi ada kemungkinan angka segitu Persebaya tidak bisa membayari atau manajemen sedang apa namanya? Lagi menyeratkan ikat pinggang mungkin. Menyeratkan ikat pinggang. Menyeratkan ikat pinggang. Udah karo poso lah. Udah poso. Saya poso dulu. Tapi kan ini apa mereka 17 pemain ini kira-kira ketika hengkang dari Persebaya itu hikmah atau musibah? Hikmah. 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 Kenapa? Nasi bilang dulu. Pemain-pemain yang hengkang yang dulunya itu memang tidak dikenal, Gus, oleh beberapa Betul. klub di Indonesia. Bahkan tidak dilirik dengan klub-klub Liga 1. Akan tetapi begitu pemain-pemain ini kena poles tangannya Coach Aji, Ya, mereka dipoles, diproses di Surabaya ya. Mereka menjadi pemain yang potensial, Betul. pemain berprestasi, banyak dipanggil timnas. Dan dari situ kan secara otomatis, secara persen pemain itu kan grade-nya naik, Gus. Betul. Angkanya juga semakin mahal. Semakin mahal. Boleh Mas dikasih bocoran Mas, angkanya Ya, berapa Mas mereka? kalau ukuran pemain lokal di Indonesia ini kan minim ya, Gus. Minim itu di 2M lah. 2M. Ukuran lokal itu. Ukuran lokal. Itu yang udah punya nama ya. Iya, dan itu dipolesnya di Persebaya Di loh ya. Persebaya. Ya artinya mereka 17 orang ini mestinya berterima kasih. Ya pasti. Pasti nggak berterima kasih lagi, pasti. Karena Pasti ya. berkat Persebaya, nama mereka melambung, dikenal seluruh rakyat Indonesia, dikenal agen, dikenal klub-klub lain, dan harganya juga tinggi. Itu salah satu suatu hal yang positif bagi pemain. Hal yang positif sebetulnya di situ. Tapi kemudian 2M ini bagi Persebaya, apa betul dari isu tadi itu Persebaya tidak bisa membayar? Artinya kalau mereka Persebaya, manajemen Persebaya bisa membayar, kemudian mereka kan sudah dibesarkan oleh Persebaya sudah bisa bayar dengan angka begitu, ngapain juga keluar? Kembali lagi, guys. Apa kira-kira Mas? Kembali lagi ya. Ini mohon maaf ya, ini sekedar ya pengen tahu lah ya. Ini mulai agak tajam nih. Jadi kembali lagi, guys. Ini menurut kacamata saya pribadi ya. Kembali lagi. Sekarang kan era industri sepak bola. Era industri ya. Yang dimana pemain dan klub ini saling membutuhkan. Betul. Iya. Terkait kamu dibesarkan klub ataupun tidak. Semuanya kan tergantung kedua belah pihak. Gitu. Iya. Persebaya bukan tidak mampu membayar, tapi Persebaya ingin
cara yang rasional, Cara yang rasional. Jadi Persebaya itu mencoba untuk merasionalisasi seluruh pemain-pemain yang ada di Persebaya, yang bergabung dengan Persebaya. Begitu kan? Sesuai dengan skill, prestasinya skill, pemain. sesuai dengan kemampuan. Kalau memang begitu. skill dan prestasinya bagus, kalau Persebaya minat banget, harga berapapun pasti dibayar. Pasti dibayar. Iya. Jadi sebetulnya angka segitu itu bagi Persebaya cukup mampu untuk membayar mereka gitu ya. Mampu untuk membayar mereka. Jadi jangan pernah pesimis dulur bahwa tim manajemen sebenarnya punya kemampuan untuk membayar soal itu. Ya. Punya kemampuan. Kira-kira kalau Persebaya mampu untuk bayar itu, ada faktor apa lagi kok mereka masih ngangkang, kira-kira begitu? Ya kadang-kadang kan ada yang karakter pemain yang mencela-mencela. Oh, karakter di situ lebih pada persoalan personal ya. Ada yang memperbandingkan angka dengan klub lain. Betul. Ada yang memang benar-benar butuh tantangan ke klub yang lain. lebih ini dengan klub lain begitu. Jadi macam-macam, Gus. Macam-macam. Tapi tanggapan teman-teman bonek dengan fenomena seperti itu kira-kira nanggapinya gimana? Ya memang awal emosi ya. Emosi pasti itu udah logika, karena ikatan emosional antara Persebaya dan bonek ini tidak bisa dipisahkan gitu. Iya. Dan itu saya rasa hal yang wajar ya, manusiawi. Betul. Sebagaimana kita sebagai supporter atau sebagai bonek itu sangat mencintai. Iya, sangat mencintai pemain, sangat mencintai tim, dan teman-teman di bonek sekarang memang kesungguhan untuk bisa mensupport pemain-pemain itu dengan luasa. Kira-kira Mas Capo ini kira-kira lagi-lagi ya, dengan hengkangnya mereka ini ada pengaruh nggak dengan, mohon maaf, bahasane medsos ya? Iya, bahasa medsos. Ada klub sultan nih. Kalau menurut suara netizen sih iya gitu. Karena gitu apa? Dengan naiknya beberapa klub-klub sultan itu memang pemain maupun siapapun yang terlibat aktif dalam sepak bola itu mulai pasang ancang-ancang kuda-kuda. Karena mungkin klub sultan yang ngelihat mereka punya potensi luar biasa, mereka berani mahal kan gitu. Nah di sini Persebaya masuk mencoba menetralisir rasional ukuran pemain lokal kita. Ya. Dan Persebaya itu setiap musimnya Gus selalu menaikkan gaji. Selalu menaikkan gaji pemain 25 sampai 30%. Kenaikan tiap musim. Tiap musimnya. Lah sekarang kan kembali lagi ke pemain kan. Pemain juga punya hak untuk mengiyakan atau tidak. Ya namanya kontrak juga kan. Ya, seperti itu. Iya. Tapi sementara ini pengaruh dari klub-klub sultan itu ke Persebaya sendiri gimana dirasakan? Dilihat dari samping ya. Artinya dilihat dari samping ini persepsi kita sebagai pecinta Persebaya. Ya, kalau menurut saya sih Persebaya lebih mencontohkan ya. Lebih mencontohkan yang baik-baik ya. Mencontohkan gimana sih mengontrak pemain itu secara rasional. Ya. Apalagi peserta Liga 1 ini semua kan udah berbentuk PT. Yang dimana semua jajarannya itu benar-benar terstruktur, Gus. Iya. Kalau bicara industri sepak bola kan memang yang harus dikuatkan adalah finansial gitu. Iya. Karena apa, Gus? Di Liga Indonesia ini, Gus, iklimnya itu nggak jelas, Gus. Iklim sepak bolanya ya. Iklim sepak bolanya. Nggak jelasnya di mana? Nggak jelasnya gini, Gus. Sering kan di masa pandemi awal sampai detik ini kan banyak tuh liga jalan, endingnya klub sangat termotivasi kontrak pemain, datangkan pemain, ternyata di PHP. Akhirnya liga nggak jalan. Itu kan udah buang uang. Di PHP-nya itu dari sisi apa, Mas? Ya, liga nggak bisa jalan karena tidak ada rekomendasi dari negara karena apa ini terkait COVID. Apa ini terkait dengan regulasi yang dikeluarkan oleh LIB dan PSSI? Ya salah satunya iya. Jadi untuk menuju sepak bola itu yang baik dan sehat, federasi maupun operator liganya itu harus sehat juga. Dalam arti sehat juga adalah mereka konsisten dengan jadwal liga. Itu penting. Karena jadwal liga yang pasti itu tolak ukur sebuah klub Liga 1 untuk mempersiapkan membentuk kerangka tim tersebut. Tapi kalau tahun-tahun kemarin mungkin karena ada kendala COVID itu mungkin ya? Ya kendala COVID itu yang pertama. Kedua kan sempet tuh ada angin segar bahwa liga
akan bergulir. Di 2021 ya? 2020. 2020. Akhirnya klub-klub di Liga 1 ini mulai berani mendatangkan pemain asing, kontrak pemain asing, kontrak Ternyata pemain nggak lokal. jadi. Ternyata kan kompetisinya nggak jalan. Iya, Nah iya, itu kan berapa uang yang terbuang, dikeluarkan, yang ya, dikeluarkan. betul. Ini mungkin karena terkait dengan kebijakan nasional ya, terkait pandemi COVID atau dan lain sebagainya. Tapi bagaimanapun mungkin ya karena sudah kadung berharap lah kita ini sudah kadung mendatangkan dan lain sebagainya. Mungkin di luar negeri kan urusan sepak bola ini juga masih ada yang jalan ya meskipun pandemi. Meskipun iya, karena mereka benar-benar kesemakmuran. Persemakmuran, betul. Itu faktor utama. Kalau Iya, sebuah iya. negara itu kesemakmuran, saya rasa dalam kondisi situasi pandemi pun mereka tetap berjalan. Iya. Kita tahu bahwa sementara ini Persebaya ini kan finish di 5 besar nih Mas. Yap. Di 5 besar. Sesuai dengan target atau gimana? Menurut Mas Capu? Kalau sesuai target manajemen iya Mas Sam. Oh, sesuai target manajemen, tapi Iya, targetnya tapi kalau sesuai pecinta targetnya bonek itu belum ya? belum. Aduh. Jadi sangat bertolak belakang. Targetnya bonek Juara. juara. Tidak hanya cukup di 5 besar. Tidak cukup di 5 besar karena di seri 4 di Bali itu adalah titik awal Persebaya lagi on fire. Di Bali kemarin ya? Ya, yang dimana bahkan seorang pelatih Persebaya pun Coach Aji bicara peluang angkat trofi itu terbuka lebar. Terbuka lebar. Peluang angkat trofi masih ada. Iya. Akan tetapi yang terjadi di teknis di lapangan seperti apa? Persebaya dikerjai habis-habis. Dikerjain habis-habisan. Nah, ini kalau bicara dikerjain ini kan nggak lepas dari operator liga, regulasinya seperti apa, Iya. pemantauan federasinya seperti apa. Bahasa dikerjain tadi itu apa terkait dengan kemampuan manajerial Persebaya atau gimana? Ya dikerjai oleh nggak tahu. Contoh nih Gus, banyak pemain Persebaya yang di-COVID-kan, banyak pemain Persebaya yang dipanggil timnas. Oh. Itu salah satu cara untuk kekuatan Persebaya ini berkurang untuk meraih prestasi, mengamputasi kekuatan. Itu salah satunya. Ya kita tidak bisa menuduh atau siapa nih dalangnya, tapi kita sebagai pecinta atau sebagai supporter, semua kan tayangan live televisi. Iya, dan itu kita melihat ya. Secara kasat mata kan kita bisa melihat, mulai kualitas wasit yang sangat-sangat buruk. Ya kan? Ini mungkin ada kaitannya dengan tadi regulasi di PSSI tadi itu mungkin ya. Benar. Mulai aturan regulasi yang soal mengcovidkan, yang harus swab. Di COVID-kan begitu. Ya saya berani bicara karena sudah ramai di media sosial. Sudah ramai di kala media itu. sosial. Waktu itu ya. Iya, jadi akhirnya kan. Terus pemanggilan pemain yang secara borongan. Oh, Kan pemanggilan lucu. borongan. Jadi pemain Persebaya ini banyak pemain yang dipanggil timnas loh, Mas Sam. Waktu itu kompetisi jalan, ya, dipanggil di tengah jalan langsung dipanggil ke timnas. Oh. Kan ini sebetulnya sangat bertabrakan. Apa jenenge jarine wong Surabaya? Dipotong Kompas. Dipotong Kompas, waduh. Kan ini sebetulnya nggak boleh kalau menurut aturan dari FIFA. Kalau kita berkaca sama bola modern internasional, karena sedang berlangsung ya. Sedang berlangsung. Kalau seandainya sedang tidak berlangsung ya boleh monggo saja. Tapi ini kan sedang berlangsung. Apalagi konteksnya masih TC. Bukan kompetisi yang level agendanya FIFA. Iya, masih TC. Kalau level agendanya FIFA oke lah. Gitu loh. Gitu. Jadi ini yang perlu ditegaskan lagi Mas Sam. Baik itu dari federasi maupun operator liganya. Ini bentuk ketidakmakluman ya. Kalau maklum kan otomatis kan kita diem ya. Tapi kan ini kan curahan hati bagi supporter yang insan, ikhlas, pecinta sepak bola Indonesia. Jadi tidak bisa maklum dengan kondisi seperti itu. Tidak dimaklumi. Karena nggak rasional ya. Nggak rasional. Dan itu nggak terjadi hanya di musim pandemi. Tapi ke belakang musim-musim PR di sepak bola kita itu masih sama. Nah, masih ada sanksi masih enggak? sama. Enggak, masih ada sanksi enggak kalau misalnya kalaupun ada sanksi sampai detik ini banyak tuh wasit-wasit masih memimpin di laga lain
selain di Persebaya. Oh. Meskipun statementnya Karena yang berikan sanksi bukan bonek ya, yang berikan sanksi komisi disiplin, komisi disiplin dan lain sebagainya. komisi wasit, komisi disiplin, Itu ada komisinya. regulasinya di PSSI ya. Iya. Tapi yang namanya kekecewaan pasti ada. Pastilah. Karena tidak, apalagi aturan FIFA tidak memperbolehkan kayak begitu, nggak ya boleh. kan? Ini kan pasti ada hal-hal Ya, yang Indonesia kan banyak klub. ya Masa nggak ada anak negeri yang berkualitas selain ada di Persebaya? Itu kita bicara logis sebagai pecinta sepak bola Indonesia, Iya. Gus ya, kita Iya. bicara secara logikanya ya. iya logikanya di situ. Harusnya Ya. kan merata dari Sabang sampai Merauke. Betul. Sekarang Persebaya kemarin diambil timnas berapa pemain ya? Hampir 6. Ketika ketika musim sedang Kok berlangsung, ketika liga sedang berjalan, Iya. ada 6. Kurang lebih ada 6 atau 7 itu. Jadi Bayangkan. Sedangkan bisa di Liga 1 kan 18 klub. 18 klub dari Di Liga 2 itu hampir 40-an. 40 klub. Belum di Liga 3-nya. Di Liga 3. Itu kan semua anak dalam negeri. Iya. Anak-anak Yang Indonesia. berkualitas ya, sangat berkualitas. Dan tentunya Lah, kalau semuanya diborong dari Persebaya kan maksudku yang merata lah. yang merata gitu ya. Ya meskipun itu sebuah impian pesepak bola yang siapa yang nggak pengen ke timnas gitu loh. Ini curhatnya pecinta Persebaya. Ya, Ini curhatnya bonek karena dianggap tidak ada keadilan yang merata Keadilan yang terkait merata. dengan rekrutmen di timnas. Iya. Lebih-lebih di saat liga sedang berlangsung. Lebih-lebih Ini yang- Liga sedang berlangsung. Ini meskipun tidak menyakitkan tapi paling tidak mengagetkan gitu. Mengagetkan. Meskipun tidak menyakitkan tapi Menggalaukan, Bos. menggalaukan. Aduh, Bahasa gaulnya galau. GTT nih, galau tingkat tinggi. Kalau dia tinggi itu. Aduh, ya Allah, kejadian begitu ya ternyata ya. Ya itulah dinamika sepak bola kita. Dinamika ya karena Memang banyak hal yang harus diperbaiki. terus dengan kondisi seperti ini musim yang akan datang wajib juara atau pasrah kita Persebaya ini dengan Harus kondisi punya yang ada target. hari ini Tetap harus punya target. harus punya target. Dan ini Mas Capu sudah menyampaikan ke manajemen soal target. Bukan hanya itu. saya, tapi seluruh teman-teman Seluruh sudah teman-teman menyampaikan. sudah menyampaikan soal target itu. Kayaknya satu, juara. Juara, keinginannya juara. Nah kira-kira kalau dari kritik dari luar nih untuk bisa juara dan membawa pulang medali yang seperti itu, kira-kira apa yang harus dibenahi? Saya tidak mau ngomong soal harga tadi ya, karena saya anggap bahwa Persebaya, manajemen Persebaya mampu untuk melakukan penyelesaian dalam hal ini soal keuangan di internal manajemennya. Kalau untuk juara itu bukan dibenahi, tapi gimana manajemen bisa bergandengan tangan Manajemen bisa bergandengan tangan. untuk menuju puncak juara itu. Yang di Maksudnya sini kan bergandengan tangan gimana itu? bergandengan tangan itu maksudnya semuanya dilibatkan, Diajak semua ngobrol. diajak berpikir, semua harus punya visi misi yang sama. Jangan ada satupun yang ditinggalkan. Semua harus dirangkul, semua harus digandeng. Baik Selama itu ini pemerintah. kira-kira gimana? Selama ini kan memang Sikap manajemen ya? Persebaya ini kan klub profesional, Iya. yang PT memang secara independen swasta. Akan tetapi jangan lupa Persebaya ini tim legendaris, tim yang banyak menjuarai, Iya, tim yang beberapa. punya banyak tradisi juga. Betul. Jadi semua harus dilibatkan dalam arti konteks untuk supporting gitu. Sementara ini manajemen Persebaya sudah melibatkan teman-teman bonek dalam hal ini mungkin diajak ngobrol atau mungkin diambil dari perwakilan beberapa yang kemudian menjadi Alhamdulillah masukan sudah ya. ada. Mulai 2018 udah ada. Sudah ada mulai Udah ada 18 komunikasi ya? lewat Ada komunikasi. perwakilan koordinator koordinator. yang dimana selalu ada obrolan terkait masalah apapun itu. Ya, nah terkait dengan yang akan datang ini sudah ada pembicaraan lagi, Mas? Agar target utama kita adalah juara. Kalau obrolan secara formal belum, tapi informal. obrolan secara non formal itu sering, Iya. sering ketemu, sering teman-teman bonek curhat ke manajemen juga mendengarkan. Tapi obrolan informal tadi itu kira-kira sudah masuk di di catatan perbaikan di tim manajemen nggak kira setahu Mas Capu ya? Saya rasa untuk
pemilik klub sendiri untuk apa ya? Untuk memberikan sesuatu yang terbaik untuk masyarakat Surabaya tidak lain adalah angkat trofi. Angkat trofi. Enggak, tapi tadi masukan dari Mas Capuipul dan dulur-dulur yang lain di masing-masing ini pendukung ini ya. Didengar pasti. Didengar pasti. Dan Didengar sudah ada perubahan-perubahan di situ, Mas. Kan ini liga belum berjalan. Ya, artinya bukan persiapan lah paling Paling enggak udah di note lah. Sudah di note ya. Iya. Ya, itu sudah bangganya luar biasa kita. Sudah di note apalagi nanti dilaksanakan. Waduh. Tinggal gimana jadwal liga ini keluarnya kapan, kepastiannya. Betul, jadwalnya liga. Itu penting. Terus terkait dengan aspirasi teman-teman bonek. Kira-kira Mas Capu mengkondisikan teman-teman dengan cara apa, Mas? Agar aspirasi tadi teman-teman dari dulu-dulu tadi itu tersampaikan kepada manajemen yang salah satu pintunya lewat Mas Capuipul. Kalau sekarang sih lebih memaksimalkan fungsi media sosial ya. Oh iya. Karena kan itu salah sudah satu banyak alat yang pintu mudah ya. untuk Alat yang paling menyampaikan. mudah Dan untuk bukan menyampaikan. lewat saya aja, banyak kok. Iya. Teman-teman yang berpotensi mengedukasi atau mengakomodir masukan-masukan teman-teman bonek. Iya. Lebih maksimalkan media sosial. Kita melihat kan begini, Mas, saya melihat Mas Capuipul ini sebagai center of interest dari kalangan pecinta Persebaya. Nah, kira-kira yang sudah disampaikan oleh Mas Capu ini kira-kira apa pernah dianggap offside sama teman-teman, sama dulur-dulur? Ya kalau saya itu cara menyampaikan atau mengedukasinya secara logika. Secara logika aja. Yang dimana logis. Bisa diterima teman-teman. Setidaknya edukasi itu penting. Edukasi Membangun sebuah penting. SDM bonek itu penting, Gus. Ya. Karena bonek ini bukan sekedar spotter, tapi udah menjadi suatu apa ya? Ikonik kota Surabaya. Ikonik Surabaya, dan itu sudah dari dulu. Nah, ikonik kota Surabaya. Nah, kalau bicara kota Surabaya, ya supaya semua itu berimbang, balance, kita harus membangun SDM-nya itu lebih kuat. Wawasannya lebih luas. Kira-kira nanti SDM-nya seperti apa, usulannya Mas Capuipul, dulure Mas Sam. Insya Allah dalam waktu tidak lama lagi saya akan mengundang lagi Mas Capuipul untuk berbicara khusus soal SDM. Siap. Karena nggak mungkin soal SDM ini dibicarakan hanya 5-10 menit. Kita butuh waktu untuk lebih panjang lagi. Siap. Sebab kalau nanti kita kupas satu persatu ini, waduh, luar biasa. Terutama soal DSDM. Nggak ada serinya ya, guys? Tidak ada serinya ketika berbicara arek bicara Persebaya, bonek ya? Waduh, tidak akan pernah. Nggak ada serinya. Dan itu pasti akan terus menjadi hal yang sangat menarik. Menjadi hal yang sangat menarik, dan tentunya harapan saya, Samsul Arifin, hal yang disampaikan oleh Mas Capul ini sangat bermanfaat sekali untuk kepentingan arek nom-noman Surabaya. Sangat bermanfaat sekali untuk keberlangsungan SDM dulur-dulur bonek di Surabaya. Kecintaan kita yang luar biasa terhadap klub kebanggaan kita, Persebaya ini. Ayo kita imbangi, kalau bahasanya Mas Capu tadi itu diimbangi, ada check and balance ya. Check and balance. Harus ada keseimbangan dengan penguatan sumber daya manusia. Manusianya. Akan kita bahas tuntas di kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Saya Samsul Arifin dan Capuipul mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin sebagai manusia biasa dan tidak lepas dari salah dan dosa. Salam satu nyali. Wani. Salam satu nyali. Wani. Salam satu nyali. Wani. Di bola wali tetap. Mas. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.